Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kholistul Ilmiah, salah satu mahasiswa di Universitas IPB Semarang. Saat ini saya akan mempresentasikan analisis 3 perusahaan dalam suatu permasalahan. Tugas presentasi ini ditinjau untuk memenuhi tugas akhir semester 6 ini. Baik, analisis 3 perusahaan. Yang pertama, saya akan mempresentasikan mengenai UMKM industri bakpia di Yogyakarta. Adapun pendahuluannya yaitu ekonomi digital adalah kegiatan ekonomi yang berbasis pada internet dan kecerdasan buatan. Berawal dari gagasan dan pada tahun 1997, komponen utamanya meliputi industri TIK, e-commerce, dan distribusi digital barang dan jasa. Kota Yogyakarta memiliki potensi ekonomi yang berkembang melalui budaya, pendidikan, pariwisata, terutama di bidang kuliner. Salah satunya adalah Kampung Sentra Bakpia di Kampung Bak, Kelurahan Ngampilan, Kecamatan Ngampilan yang dikenal dengan bakpia Batok. Sentra industri bakpia terbesar di Yogyakarta berada di Kampung Batok yang dikenal sebagai Atas Koperasi Sumekar. Penggunaan ekonomi digital oleh UMKM merupakan dampak dari revolusi industri 4.0 yang mempengaruhi biaya tenaga kerja seperti upah tenaga kerja. Pembahasan di dalam perusahaan ini, adapun permasalahannya yaitu penggunaan ekonomi digital seperti penggunaan gadget, internet, e-commerce, dan media sosial tidak mempengaruhi upah tenaga kerja yang dibayarkan oleh pemilik usaha UMKM industri bakpia di kota Yogyakarta. Selain itu, lama usaha dan tingkat pendidikan pelaku usaha juga tidak mempengaruhi besarnya upah tenaga kerja yang dibayarkan. Namun, jumlah mesin yang digunakan yang berpengaruh positif terhadap biaya tenaga kerja yang dibayarkan. Sedangkan usia pemilik usaha berpengaruh negatif terhadap biaya tenaga kerja yang dibayarkan. Adapun solusinya, yaitu yang pertama, memperbaiki strategi pemasaran online, pengelola media sosial, dan optimisasi penggunaan e-commerce untuk meningkatkan penjualan dan profitabilitas. Yang kedua, mengukur kinerja UMKM secara holistik dengan cara mengikut sertakan variabel omset, penjualan, dan profit perusahaan sebagai ukuran kinerja UMKM. Hal ini akan memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang perform bisnis dan dampak dari penggunaan ekonomi digital. Yang ketiga, meningkatkan kualitas penggunaan ekonomi digital dengan cara melakukan pelatihan dan pendampingan terkait penggunaan teknologi digital juga dapat membantu meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam berbisnis secara online. Adapun kesimpulan dari UMKM industri bakpia Yogyakarta pada aslinya menunjukkan bahwa digital yang dijalankan oleh UMKM industri bakpia di Yogyakarta sebagai besar menggunakan 2-3 gadget biaya internet yang dikurangi dari 200.000 per bulan, menggunakan 2-3 e-commerce dan 2-3 media sosial. Ekonomi digital tidak mempengaruhi upah tenaga kerja yang dibayarkan oleh pemilik usaha. Lama usaha dan tingkat pendidikan pelaku usaha juga tidak mempengaruhi besarnya upah tenaga kerja yang dibayarkan. Sedangkan jumlah mesin yang digunakan berpengaruh positif terhadap biaya tenaga kerja yang dibayarkan. Sedangkan usia pemilik usaha berpengaruh negatif terhadap biaya tenaga kerja yang dibayarkan.
baik perusahaan yang ketiga yaitu UMKM yang berada di Malang. Adapun pendahuluannya yaitu penggunaan e-commerce dalam pendapatan UMKM dan dampak positif pada operasional selama pandemi. Persyaratan positif tentang e-commerce pada UMKM ditemukan dalam beberapa penelitian seperti pemberian keuntungan pada kinerja usaha para pelaku UMKM. Penggunaan e-commerce tidak selalu memiliki dampak signifikasi terhadap pertumbuhan usaha UMKM, meskipun terdapat temuan sebaiknya dari penelitian lain. Penerapan e-commerce di UMKM memiliki potensi untuk meningkatkan omset karena kemudahan teknologi digital. Namun, masih dihadapi oleh berbagai kendala seperti kurangnya pengetahuan digital, akses terbatasnya ke infrastruktur teknologi, persaingan dengan perusahaan e-commerce besar, dan perubahan perilaku konsumen yang lebih selektif. Adapun pembahasan permasalahan yang berada di UMKM Malang, yang pertama adalah kurangnya pengetahuan dan keterampilan digital seperti e-commerce. Yang kedua, akses terbatas ke infrastruktur teknologi seperti kurangnya koneksi internet yang stabil dan cepat. Yang ketiga, persaingan dengan perusahaan e-commerce besar menjadi tantangan bagi UMKM. Mereka harus bersaing dengan entitas yang memiliki sumber daya dan modal lebih besar, sehingga membutuhkan strategi yang lebih inovatif untuk tetap bersaing. Yang terakhir itu perubahan gaya hidup dan perilaku konsumen. Perubahan gaya hidup konsumen yang semakin selektif dalam memilih layanan atau produk dapat mempengaruhi strategi pemasaran dan penjualan UMKM melalui e-commerce. Solusinya, yang pertama, memberikan pelatihan dan pendidikan tentang penggunaan teknologi digital dan e-commerce kepada pelaku UMKM yang berada di Malang. Yang kedua, meningkatkan infrastruktur teknologi seperti jaringan internet yang stabil dan cepat agar pelaku UMKM dapat mengakses e-commerce dengan lebih mudah. Yang ketiga, UMKM perlu mengembangkan strategi pemasaran yang inovatif dan membangun branding yang kuat untuk bersaing dengan perusahaan e-commerce besar. Yang keempat, UMKM perlu terus memantau perubahan gaya hidup dan perilaku konsumen untuk dapat menyesuaikan strategi pemasaran dan penjualan melalui e-commerce. Kesimpulan dari perusahaan yang kedua yaitu sebagai hasil analisis tentang bagaimana penggunaan e-commerce berdampak pada pertumbuhan ekonomi digital UMKM di Kota Malang, dapat disimpulkan bahwa penggunaan e-commerce berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi digital UMKM di Kota Malang. Penggunaan e-commerce dipengaruhi secara positif oleh orientasi pasar, inovasi produk, dan karakteristik tingkat pendidikan. Selain membantu memperluas dan memperkuat merek dagang, pertimbangan orientasi pasar dapat memiliki pengaruh dengan membantu bisnis mengakses pasar yang lebih besar daripada yang mungkin mereka lakukan melalui penjualan tradisional. Variabel inovasi produk dapat mempengaruhi seberapa baik perusahaan UMKM dapat beraksi terhadap pergeseran permintaan dan tren pasar. Mereka juga dapat membuka pintu baru bagi pelaku UMKM untuk berinovasi dan menciptakan model bisnis yang lebih inventif. Perusahaan yang terakhir yaitu pencetakan CV media kreasi. Di era digital, mengubah cara manusia belajar dan bekerja dengan memudahkan akses dalam teknologi, terutama dengan menghadirkannya handphone sebagai kebutuhan utama. Pengaruh era digital tidak hanya terbatas pada ilmu pengetahuan yang semakin luas, namun juga pada bidang komunikasi, finansial,
teknologi dan bisnis. Sekolah online dari jarak jauh telah memanfaatkan era digital sebagai media pelayanan kegiatan belajar mengajar, memungkinkan siswa dan guru belajar tanpa harus hadir di sekolahan. Dampak positif dari era digital di bidang pendidikan meliputi kemudahan akses materi pembelajaran dan pelaksanaan tugas tanpa buku fisik. Namun, hal ini juga berdampak negatif terhadap permintaan buku cetak. Adapun permasalahannya yaitu yang pertama, penurunan permintaan buku dalam format cetak disebabkan oleh pergeseran ke arah penggunaan media digital seperti handphone atau laptop untuk akses pembelajaran online yang membuat para pelajar dan pendidik lebih memilih bahan ajar dalam bentuk digital. Yang kedua, industri penerbitan buku terkena berbagai pajak seperti PPN, serta harus membagi keuntungan dengan toko dan royalti penulis. Hal ini menambah beban biaya produksi dan mengurangi margin keuntungan bisnis penerbit buku. Yang keempat, kurangnya perhatian pemerintah terhadap industri penerbitan buku. Yang terakhir yaitu penjualan buku cenderung lesu akibat penurunan daya beli masyarakat yang juga dipengaruhi oleh perubahan perilaku belanja dan preferensi konsumen dalam mengakses informasi dan bahan ajar. Adapun solusinya, yang pertama, kita bisa diferensiasi produk seperti mengembangkan buku dalam format digital yang sesuai dengan kebutuhan dan preferensi konsep masa kini. Yang kedua, meningkatkan promosi dan pemasaran dengan cara strategi promosi yang kreatif dan efektif dapat membantu menarik minat konsumen. Yang selanjutnya, kolaborasi dengan platform digital seperti di platform book atau platform pembelajaran online dapat membantu meningkatkan distribusi dan aksesibilitas produk. Yang terakhir itu advokasi untuk pembebasan pajak atau keringanan pajak yang dapat membantu mengurangi beban biaya produksi dan distribusi. Langkah ini dapat membantu meningkatkan daya saing industri penerbit buku di era digitalisasi. Kesimpulannya, selain era digital yang semakin canggih menjadi faktor berkurangnya permintaan buku pada CV Merdeka Kreasi dikarenakan bahan ajar untuk belajar mengajar bisa didapatkan lewat media seperti handphone ataupun laptop. Pandemi COVID-19 yang berlangsung di berbagai negara, salah satunya di Indonesia, yang membuat pemerintah membuat kebijakan untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran dari rumah atau online guna mengurangi menyebarnya virus COVID-19, sehingga memberikan dampak bagi penerbit buku yang mengalami penurunan permintaan buku, sehingga membuat pendapatan yang biasanya yang didapatkan menjadi berkurang. Namun, kendati demikian, industri penerbitan akan tetap tumbuh karena masih banyak cara para konsumen untuk tentu membutuhkan buku dalam versi cetak, baik di kalangan tua maupun di kalangan muda. Cukup sekian dari presentasi saya, semoga bermanfaat untuk kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.